di atas segala penyakit kami. Punya Allah Yesus Kristus yang menyembuhkan kami, yang sudah mati untuk kami, yang sudah menyembuhkan setiap penyakit kami oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami tidak takut akan masalah kami, masalah keluarga kami, masalah ekonomi kami. Karena kami punya Yesus yang mengatasi segala masalah. Allah yang besar, yang namanya luar biasa, yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Engkau yang menjadi pelindung, penghibur, penolong, menara kekuatan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersuka Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini umat-Mu bersuka cita. Pagi ini kami umat-Mu bangga Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu kepada kami untuk gereja-Mu hari ini Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kami mau dengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu berbicara seperti seorang bapa kepada anaknya. Nasihat-nasihat-Mu dalam firman-Mu kami mau pegang, kami mau turuti, kami mau taati Tuhan. Karena tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami semua supaya kami mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, hanya sebagai saluran berkat. Dan kami semua mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan Roh-Mu ya Tuhan. Pakailah bibir hamba-Mu ini Tuhan, kuasai sepenuhnya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Banyak yang pulang kampung saudara ya. Kursi-kursinya ada yang kosong. Ya saya percaya kami kemarin waktu doa bersama-sama dengan para pengerja, kami berdoa supaya mereka yang pulang ke kampung halaman, Tuhan menyertai, Tuhan berikan sukacita, ya. Dan bahkan doa kami supaya mereka, jemaat Tuhan itu boleh jadi saksi di kampung halaman, saudara. Boleh bawa jiwa datang ke sini. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, kesempatan ini juga saya mau minta doa restu nih saudara, dari saudara. Ya. Karena saya percaya bahwa doa jemaat itu dahsyat. Amin saudara. Ya. Waktu itu Pak Riki Semen minggu lalu ya, ada di sini, dia bercerita tentang masalah yang ada. Tiba-tiba saya digerakkan doakan bersama jemaat. Dan memang Pak Jimmy pernah bicara bahwa Pak, kalau jemaat itu berdoa, kami dapat para pendoa ini luar biasa loh Pak. Karena seperti kami diberikan seperti waktu Petrus masuk penjara. Ya, Petrus masuk penjara karena melakukan penginjilan, ditangkap di penjara saudara. Dan jemaat mendoakan. Ya. Doa jemaat itu membuat malaikat Tuhan diutus untuk jemput Petrus dari penjara saudara. Keluar dari penjara tanpa ada yang tahu dan tiba di rumah jemaat di mana mereka sedang berdoa. Dan saya percaya saudara, kemarin ketika kita berdoa bersama-sama dengan saya dengan Pak Riki saudara, Pak Riki Semen pulang bilang, Pak luar biasa, saya dapat kekuatan baru Pak, didoakan oleh jemaat. Saudara jangan main-main saudara, doa saudara itu berkuasa. Yang percaya katakan amin, kasih kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Nah saudara, saya mohon doa restu karena nanti tanggal 10 saya mesti antar anak saya sekolah saudara di Amerika. Jadi cukup lama saudara, dari tanggal 10 sampai balik kemudian tanggal 29 gitu. Karena mesti ngurus sesuatu sehingga cukup lama di sana, sehingga nanti minggu keempat saudara ya, minggu keempat itu saya tidak bisa melayani. Saudara. Tanggung banget gitu ya, Lena tuh sekolah tanggal 26 masuknya. Tanggal 19 dia udah masuk orientasi segala macam, dan sebelumnya kami mempersiapkan homestay dan segala macam. Saudara, jadi kami baru bisa pulang tanggal 28 jam 2 pagi saudara. Ya jadi sampai di sini ya kira-kira tanggal 29 ya gitu saudara ya, jadi 2 hari.
Nah, saya mohon doa restu saudara supaya Tuhan membukakan jalan, campur tangan, dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Mau saudara? Amin ya. Saudara, saya percaya doa saudara akan sangat besar kuasanya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 dan kita akan membaca dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh saja. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita mulai, Yeremia 29 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, pesan ini adalah pesan gembala sidang. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus menyuruh ulangi ini, kasih ke jemaat, kasih tahu apa yang dikatakan oleh gembala sidang kita. Saudara, kita tahu bahwa pengurapan, berkat-berkat Tuhan itu datang dari kepala, ke janggut, dan ke jubah turun. Kalau apa yang dikatakan Tuhan kepada gembala sidang, kita tangkap baik-baik dan kita lakukan, maka kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh gembala sidang dan gereja ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Jadi ini adalah kunci untuk mendapatkan multiplikasi dan promosi, atau saya singkat multi promo gitu gampangnya, saudara. Ya. Nah, tahun ini tahun multi promo dan kuncinya ada 5, saudara, untuk menerima multiplikasi dan promosi ini. Saudara, di Alkitab saudara, kalau saudara bawa stabilo, saudara boleh kasih garis bawahi kata orang buangan di dalam ayat yang keempat. Kemudian ada ayat yang kelima, dikatakan dirikanlah rumah, saudara boleh garis bawahi. Buatlah kebun, saudara boleh garis bawahi. Dan juga ayat yang keenam, yang terakhir dikatakan kamu bertambah banyak, itu juga boleh digaris bawahi. Dan yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah untuk kota itu digaris bawahi. Jadi kuncinya ada 5, saudara. Ya, yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita bisa menerima multi promo tadi. Saudara, dikatakan yang pertama orang buangan. Saudara, maksudnya orang buangan kita bukan dibuang sama Tuhan, bukan, saudara. Tetapi orang buangan ini berbicara bahwa kunci yang pertama supaya kita bisa menerima multi promo, fokus kita bukan pada dunia. Kita ada di dunia. Kita adalah orang asing di dunia ini, yang mengerti katakan amin. Jadi fokus kita ini, sekalipun kita hidup di dunia, kita tidak boleh fokus di dunia ini. Musa berkata hidup kami 70 sampai 80 tahun. Ya puji Tuhan, banyak juga orang yang sampai 90 tahun. Itu berkat Tuhan. Bahkan Musa bisa berumur 120 tahun. Kenapa kita nggak minta sama Tuhan juga umur 120 tahun, tapi jangan sakit-sakitan 120 tahun, saudara. 120 tahun seger, ya. Masih bisa melayani, masih bisa beribadah sama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saudara, tetapi selama-lamanya pun umur 120 tahun cuman 120 tahun. Rumah kita bukan di dunia ini, saudara. Ya, kita boleh bernyanyi di sana tempat lahir beta, ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tempat akhir, tempat apa? Lindung di hari tua, tempat akhir menutup. Bukan tempat akhir, saudara. Dunia ini bukan tempat akhir kita. Tempat akhir kita bukan di dunia, tapi di mana? Di surga. Saudara, ini penting. Jadi fokus kita
supaya kita bisa menerima multi promo, itu kita harus menganggap diri kita ini orang asing, orang buangan. Saudara. Kalau kita buka coba, mungkin di multimedia juga ada, 1 Tawarik 29 ayat 15. Ya, kita ambil beberapa ayat, saudara boleh lihat juga di multimedia. Kalau nggak keburu buka Alkitabnya. Iya, kita baca sama-sama saudara. Ini perkataan Daud, 1, 2, 3. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu. Dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang, hari-hari kami di atas bumi. Dan tidak ada. Jadi Daud berkata bahwa dia itu adalah orang asing saudara. Di bumi ini. Dia bukan punya tempat tinggal yang tetap di bumi ini. Dia nggak mau saudara. Punya tempat tinggal yang tetap di bumi ini. Satu lagi, ini Paulus berkata ya tentang kehidupan daripada Abraham. Ibrani 11 ayat 13. Coba kita lihat. Ini membuktikan satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, jadi kita perlu mempersenjatai, berpikir bahwa kita ini adalah orang asing di bumi ini. Yang orang asing katakan amin, saudara. Pendatang di bumi ini. Hidup kita cuma transit di bumi ini, saudara. Hidup kita bukan di bumi ini. Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim sampai ke tanah perjanjian, tanahnya sudah diberikan. Dengar baik, sudah diberikan. Dia sudah menduduki tanah itu, dia sudah mendapatkan keturunan di sana, dia sudah menjadi sangat kaya. Bahkan dipromosikan, dia juga menjadi orang yang hebat, bahkan Raja Salem datang kepada dia, Raja Mesir datang kepada dia. Hebat saudara. Tapi apa dia bilang? Dia tidak menganggap tanah itu sebagai tanah miliknya. Karena dia berharap pada tanah yang lebih baik. Kota yang lebih baik. Yang dibangun oleh Allah. Saudara, fokus Abraham bukan pada dunia ini. Sekalipun dia dapat multiplikasi dan promosi. Dan itu kunci saudara. Ketika saudara dan saya fokusnya bukan di dunia ini. Fokusnya bukan untuk menikmati dunia ini. Maka Tuhan tidak sungkan-sungkan dan tidak segan-segan memberikan multiplikasi dan promosi kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara. Tapi kalau saudara dan saya kepinginnya dunia ini, kepingin menikmati dunia ini, apa yang saya bisa, saya mau nikmati di dunia ini. Saya mau puaskan hidup saya di dunia ini. Nah ini yang kadang-kadang justru tidak menerima janji Allah. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, nggak usah dibuka. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus menyiapkan rumah yang istimewa untuk saudara di surga? Itu Tuhan yang ngomong loh. Jadi kalau saudara tidak pernah berpikir akan rumah saudara di surga, berarti saudara sedang menghina Tuhan. Saudara bilang ini, Tuhan Yesus jangan ngomong doang deh, gak percaya gua. Engkau bikinin rumah bakal aku. Tuhan yang ngomong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku yang menyediakan tempat kepadamu. Saudara, jadi apa? Tuhan ingin. Kenapa dia ngomong seperti ini kepada murid-muridnya? Padahal murid-muridnya pada waktu itu lagi ketakutan, saudara. Karena akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mesti dapat penghiburan, kekuatan. Tapi Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, perkataan ini diingat baik-baik oleh Petrus dan saudara muridnya. Sehingga ketika Petrus dan kawan-kawan dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak lagi pernah menyayangkan hidup mereka di bumi ini. Mereka mati-matian bekerja untuk Tuhan. Ya. Bahkan Petrus berkata, saya tidak mau disalib berdiri seperti Tuhan Yesus, kagak layak.
saya minta disalib terbalik. Dia ngomong sendiri, salib saya terbalik. Lebih berat saudara. Kenapa? Karena perkataan ini. Karena pemikiran surgawi. Karena surga minded ini yang menyebabkan Petrus berani menyerahkan total hidupnya. Saudara, ini kuncinya saudara. Ya, supaya saudara dan saya itu mulai memikirkan. Rumahku ada di dalam surga, ya kan? Itu rumah kita saudara. Nanti kita akan ke sana. Nanti kita semua akan bertemu bersama-sama di sana. Yang mau bertemu katakan amin. Nah, yang nggak amin nggak ketemu ntar ya. Ketemu di mana dong habisnya? Ya. Saudara, itu benar ada saudara. Ya. Nah, sama seperti saudara sedang bangun rumah. Saudara lagi bangun rumah di tempat yang baik. Ya, di satu daerah yang baik, saudara. Saudara bangun, saudara mau bangun lebih baik dari rumah yang ada sekarang. Tentu saudara sedang berpikir ke rumah itu. Sering-sering saudara datang ke rumah itu, lihat wilayahnya. Wah, saudara kerja yang rajin, saudara banting tulang untuk kumpulkan uang, beli furniture yang baik mungkin, bangun rumah yang baik di sana, saudara. Ya kan? Dengan memikirkan rumah saudara yang belum jadi, saudara di sini bekerja jauh lebih giat, betul? Wah, ini saya mesti benar-benar, saya lagi bangun rumah nih. Nah, sama saudara, ketika saudara berpikir tentang rumah di surga, bukan berarti saudara jadi malas kerja di sini, bukan. Tapi saudara jadi lebih giat. Karena kita tahu satu hari kelak, saya akan di sana. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudara, ketika Tuhan menentukan saudara dan saya bukan menghakimi, tapi Tuhan yang menentukan nanti. Masuk surga apa neraka. Itu udah gak bisa nego, saudara. Udah gak bisa tawar-tawar lagi. Pak, Tuhan tolong dong, kasihan deh Tuhan. Saya minta ampun deh Tuhan, saya bertobat deh Tuhan, benar-benar Tuhan, tolong Tuhan. Gak bisa lagi. Lukas 16 sudah berkata, ada orang kaya yang tiap hari berlimpah kemewahan dan ada Lazarus yang miskin, saudara. Ketika masuk, yang orang kaya nawar-nawar. Mungkin mau nyogok Tuhan. Berapa Tuhan untuk pindah ke surga itu? Saya bayar. Nggak bisa, saudara. Nego hanya bisa terjadi di bumi. Saudara bisa nego. Saudara bersalah, punya kesempatan bertobat. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan selalu mengampuni. Tapi ketika saudara ada di bumi, bukan di surga. Atau bukan di neraka nanti. Di bumi. Nah jadi saudara harus fokus. Bukan pada dunia ini. Kita orang asing. Ya, orang asing saudara. 1 Yohanes 2:15 berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan bilang, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai, saudara. Kita boleh pakai teknologi. Kita boleh pakai fasilitas dunia ini. Kita boleh pakai internet. Kita boleh pakai segala fasilitas, kemajuan zaman. Boleh, saudara. Silahkan. Boleh pakai BlackBerry, boleh. Mau chatting, mau apa, silahkan. Bukan nggak boleh, tapi yang nggak boleh, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara tahu nggak, yang jadi tiang garam itu siapa? Yang jadi tiang garam. Wah, istrinya siapa? Istrinya Lot. Istrinya Lot itu jadi tiang garam. Kenapa istrinya Lot jadi tiang garam? Apakah memang bangsa Israel kekurangan garam? Sehingga Lot dijadikan tiang garam istrinya? Enggak, saudara. Karena istri Lot mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ketika ditarik untuk keluar dari Sodom dan Gomora, istri masih nengok ke belakang. Sayang, mobil saya, rumah saya, cincin saya. Jam tangan saya, kalung saya, gelang saya, sayang, mau balik. Udah dibilang jangan nengok ke belakang. Dia nengok juga, jadi tiang garam. Saudara, itu pesan Tuhan. Jangan mengasihi. Uang saudara boleh pakai, silakan. Uang itu perlu.
saya mau katakan, bukan penting. Uang itu perlu, bukan penting. Perlu, saudara. Silakan pakai. Bahkan Tuhan berkata dalam perumpamaannya tentang bendahara yang tidak jujur. Pakai uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kasih contoh nih, pengertian bendahara tidak jujur itu. Gembala sidang kita Pak Niko tuh mengadakan KKR Healing Movement kan, HMC, Healing Movement Crusade. Itu ke desa-desa, ya. Udah berapa tuh kalau nggak salah 100, hampir 200 kalau nggak salah. Udah desa dikunjungi selama Tuhan berikan kunci kesembuhan. Saudara, biayanya itu puluhan miliar, saudara. Jangan kaget tuh, puluhan miliar, saudara. Uang dari mana? Salah satunya uang dari saudara dan saya. Amin, saudara. Ketika saudara memberi, uang itu dipakai. Oleh gembala sidang kita nggak peduli itu uang, pakai. Saya tuh sering ngobrol sama bendaharanya Pak Niko itu Pak Ariwianto. Lagi itu dia mau khotbah sini nggak jadi, saudara. Pak, gimana Pak? Kalau kita manggilnya Babe. Kalau HMC, wah Babe sih nggak mau tahu pokoknya. Mesti ada aja uangnya. Yang lain boleh nggak dulu, itu perlu. Padahal itu buang duit untuk HMC, untuk Healing Movement Crusade, itu nggak bakal balik di dalam arti ekonomis. Nggak balik, saudara. Saudara kalau bikin gedung, SICC, itu ada nilainya, betul? Sekian puluh miliar atau sekian ada nilainya, ya gedungnya ini nilainya sekian, dijamin ke bank pun dinilai sekian. Tapi kalau yang puluhan miliar kebuang itu di Healing Movement Crusade, itu nggak ada nilainya, saudara. Habis begitu aja. Dan salah satunya, itu uang mesti untuk bayar yang namanya izin. Kepolisian, pemerintah daerah, itu pakai duit semuanya. Nah itu yang dikatakan bendahara tidak jujur. Jadi pakai uang itu, saya nggak bilang nyogok saudara ya, pakai uang itu supaya HMC itu bisa terjadi di desa itu. Jadi Pak Awing pernah bilang, kadang-kadang kita kesulitan. Tapi Pak Niko selalu berkata, enggak, kalau untuk yang ini tidak boleh ditahan-tahan. Saudara dan saya berbahagia. Sekalipun saudara dan saya tidak menjangkau mereka, orang-orang miskin, orang-orang susah yang mendapatkan kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Tapi uang saudara dan saya sudah pergi ke sana. Ikut nginjil. Amin saudara, ikut nginjil. Saudara, kenapa? Nggak sayang. Terus, karena Pak Niko fokusnya bukan pada dunia ini. Mari kita fokuskan rumah kita di surga. Fokuskan surga. Suatu hari kelak kita akan pindah ke sana. Dan di sana kita hidup kekal. Bukan sementara, kekal. Saudara. Jadi kita mesti prepare baik-baik. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangan fokus. Fokus bukan pada dunia ini. Yang kedua, dikatakan dirikanlah rumah. Nah ini penting saudara. Tuhan minta saudara dan saya harus membangun keluarga rumah tangga yang baik. Bangun rumah tangga yang baik. Yang mau katakan amin. Saudara kalau bangun rumah tangga yang baik artinya perlu usaha. Kita buka Mazmur 128 bersama-sama kita baca. Saya yakin saudara kepengin yang seperti ini. Mazmur 128. Kita baca sama-sama saudara ya. Ini indah banget saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mulai dari kata berbahagia. Ayo. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Semuanya baca. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera
atas Israel. Siapa yang mau keluarganya seperti ini? Angkat tangan. Saudara pejamkan mata, kita berdoa, saya berdoa. Tuhan, sungguh indah kami membaca Mazmur 128. Kami ingin Tuhan seperti itu. Kami ingin rumah tangga yang seperti itu. Dan pagi ini setiap kami yang angkat tangan, jadilah seperti firman-Mu Tuhan. Rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang baik, yang berkat-Mu berlimpah-limpah, umur panjang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, kita mau rumah tangga yang seperti Mazmur 128. Tapi itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Itu harus dibangun. Itu harus diusahakan, saudara. Pernah data sebagai berikut, saudara. Kalau seorang laki-laki takut akan Tuhan, tapi istrinya belum kenal Tuhan, maka anak-anaknya menurut riset, saudara ya, 70% anak-anaknya takut akan Tuhan. Jadi kalau suami takut akan Tuhan, istri belum percaya, anak-anaknya 70% takut Tuhan. Tapi kalau dibalik, suami belum percaya, istri sungguh-sungguh, anak-anak cuma 30% takut Tuhan. Saya tidak mengecilkan istri, enggak. Seperti tadi dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut Tuhan. Ini riset, saudara. Tapi kalau suami istri takut Tuhan, maka anak-anaknya 100% takut akan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Saudara, ini tugas saudara dan saya sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu. Tugas kita, saudara. Kita harus bangun rumah tangga yang baik. Kalau hari ini rumah tangga saudara sedang tidak baik, doa sama Tuhan, konseling, minta nasihat, jangan kepada orang dunia, saudara. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman seiman, cool, saudara. Minta nasihat. Ini harus dibangun rumah tangga ini, nggak bisa dibiarkan, saudara, nggak bisa. Kalau saudara pengen Mazmur 128 terjadi dalam hidup saudara, multi promo terjadi, saudara harus bangun rumah tangga yang baik. Anak-anak kita itu tanggung jawab kita, saudara. Makanya ketika serahin anak, saya selalu berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Itu warisan yang paling berharga. Kita pikir warisan paling berharga uang. Enggak, saudara. Warisan paling berharga, takut akan Tuhan. Anak-anak kita takut akan Tuhan, itu warisan paling berharga. Saudara, ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Kalau anak-anak kita tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, saudara, saya mau katakan, pukul dia. Pukul, supaya dia mau pergi ke gereja. Paksa dia, supaya dia harus beribadah. Yang mau katakan amin, saudara. Jangan takut sama anak. Itu tanggung jawab kita, saudara. Benar, tanggung jawab saudara dan saya. Kalau anak berkata, mama ngomong doang nih, Tuhan segala macam, papa ngomong doang. Aku gak mau, aku kecewa. Itu lain, saudara. Saudara gak boleh pukul anak yang seperti itu. Dia kecewa sama saudara. Dia melihat kekristenan gak ada dalam hidup saudara dan saya misalnya. Dia kecewa, saudara dan saya yang perlu bertobat itu. Bukan anak yang dipukul, bukan. Orang tuanya yang harus bertobat. Supaya menjadi gambar Kristus di rumah tangganya, katakan amin, saudara. Ya, ini penting, saudara. Ini harus dibangun, nggak bisa main-main, saudara. Ya. Jadi kalau saudara hari ini rumah tangganya berantakan, ayo bertobat. Tuhan berkata begini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh. Saudara baca baik-baik, bukan tidak dapat loh. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kenapa Tuhan berkata tidak boleh, bukan tidak dapat? Saudara bisa aja. Saudara paksain pun bisa untuk bercerai. Tapi dengar baik, Tuhan bilang tidak boleh. Artinya, kalau saudara datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti bisa kembali bersama-sama. Saya pernah dengar kesaksian, saudara. Ketika suami istri mau bercerai, pokoknya udah mau ke pengadilan untuk bercerai, saudara. Cuman puji Tuhan, waktu itu hamba Tuhan bilang, beginilah Pak,
Boleh lah, udah bohwat nih hamba Tuhannya, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Begini aja Pak, Bapak datang dulu ke HMC. Setelah dari HMC, nanti ya istilahnya kita konseling lagi kalau Bapak mau bercerai ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ikut dulu, ya udah ikut katanya. Kebetulan kan HMC masing-masing kan, laki-laki, wanita-wanita kan, nggak digabung. Ya. Jadi selama 2-3 hari itu mereka dipisah. Saudara berikut HMC, pulang dari HMC, mereka tidak jadi cerai. Bahkan mereka sekarang hidup berbahagia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang manusia, hamba Tuhan, give up. Saya pernah berdoa dan beberapa kali, Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan nyelesain masalah umatmu. Kayaknya memang nggak adil. Boy, pertahankan dong rumah tangga kamu. Aduh Pak, Bapak nggak tahu, saya dipukulin tiap hari. Saya juga nggak bisa ngomong. Saya bilang, aduh gimana ya? Saya nggak sanggup loh Tuhan. Saya nggak bisa kasih nasihat apa lagi. Tuhan bilang, ya sudah datang kepada aku aja. Nah, itu bukti tadi. Pasangan mau bercerai. Pendetanya udah nyerah. Ya udah deh, kalau mau bercerai, cerai, tapi ikut HMC dulu lah. Begitu ikut di jamah Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari sakit hati, dari kepahitan, dari gambar diri yang salah, dari figur bapak yang salah. Saudara, mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Maka Tuhan bilang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Katakan amin, saudara. Ya. Saudara, yang kedua, bangun rumah tangga yang baik. Tanggung jawab saudara dan saya. Supaya saudara mengalami multiplikasi dan promosi. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, buatlah kebun. Saudara, yang ketiga ini bicara cari pekerjaan yang baik, jujur, dan halal. Baik, jujur, dan halal. Katakan bersama-sama saya, 1, 2, 3. Bukan tidak mengandung babi, bukan saudara maksudnya. Saya kalau pedagang babi panggang gimana Pak? Nggak boleh ya Pak, karena nggak halal katanya. Bukan saudara. Ya, masih campur saya pakai babi nih Pak. Nggak halal ntar kerjaan saya. Enggak saudara. Ya, baik, jujur, dan halal. Saudara, dalam kita bekerja, Tuhan kepingin pekerjaan yang kita geluti itu adalah pekerjaan yang baik, yang jujur, dan yang halal. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, yang pertama saudara harus perhatikan waktu saudara bekerja adalah bahwa jangan menggunakan kekuatan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Tolong multimedia. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kalau yang punya Alkitab silahkan buka. Nah, ini dia. Kita baca. Ayo. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat selanjutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Jadi kita harus banyak oh enggak, pinter saudara, ya. Mentang-mentang berkatnya pada waktu tidur, jadi kita harus lebih banyak tidur. Bukan saudara. Ini sedang berkata bahwa jikalau bukan Tuhan. Saudara, ini kita perlu berusaha. Kita perlu bekerja keras. Kita perlu bekerja sungguh-sungguh. Saudara. Dan Tuhan itu akan turut bekerja. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan apa? Turut bekerja. Yang bekerja siapa saudara? Kita. Tuhan turut bekerja di dalam kita. Kalau kita nggak kerja, Tuhan turut bekerja nggak? Nama juga turut kan. Saya turut kamu ya. Kalau kamu nggak jalan, saya juga nggak jalan. Kamu jalan, saya jalan. Jadi Tuhan turut bekerja.
Nah saudara, ini penting. Jadi yang pertama adalah dalam bekerja jujur, baik, jujur, dan halal. Itu kalau toko bagus juga pakai nama itu ya, BJH. Toko baik, jujur, dan halal. Ya. Nanti orang muslim pun akan datang, wah ini toko halal nih. Ya. Saudara, kita ingat baik-baik bahwa jangan menggunakan kekuatan sendiri. Tuhan yang akan bukakan jalan. Tuhan yang akan sediakan berkat-berkatnya saudara. Ya seperti kesaksian saya, jemaat kita, Ibu Lisa yang pergi ke Amerika, ke New York, anaknya mau sekolah saudara. Tuhan yang bukakan jalan semuanya. Ya, semua dipermudah sama Tuhan. Saya sampai terheran-heran dengarnya saudara. Ya, dan itu Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuk kata Tuhan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang kedua, saudara perlu ingat dalam bekerja yang baik, jujur, dan halal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin saudara. Iya Pak, saya mau kaya, maka saya minta berkat terus Pak. Ya karena intinya mau kaya sih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Apa arti susah payah saudara? Susah payah itu artinya disertai dengan penyakit, kelelahan, kecapean saudara. Disertai dengan kesedihan, disertai dengan duka jiwanya, difitnah orang dan sebagainya saudara. Disertai dengan kesulitan yang amat sangat. Itu susah payah. Jadi ketika Tuhan memberkati saudara, maka bisnis saudara, pekerjaan saudara itu berjalan seolah-olah kayak di jalan tol. Jalan tanpa hambatan, jalan bebas hambatan. Kok semuanya lancar-lancar aja ya Tuhan? Itu berkat Tuhan yang menjadi kaya. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita punya mindset bahwa kita akan bekerja baik, jujur, dan halal. Saudara kan kemarin waktu ulang tahun dapat souvenirnya apa saudara? Tas. Ya, itu ada salah satu jemaat kita, saudara. Nanti dia bersaksi boleh di sana. Dia cerita sama saya, saudara. Dulu Pak, saya tuh kalau jual tas palsu. Tas-tas saya mereknya Chanel, Prada, Louis Vuitton, Hermes. Apalagi itu saya nggak tahu dah. Yang saya ingat cuma itu doang di toko-toko yang saya lihat. Saudara, palsu tapi. Itu secara ekonomis menguntungkan. Menguntungkan tuh saudara. Tapi ketika dia beribadah satu hari, Tuhan tegur, ada satu kata. Bilang, saya mau pakai merek ini. Mulai hari itu saudara, dia putusin, saya tidak mau lagi barang palsu. Teman-temannya bilang, lu gila, mana bisa laku pakai merek lu? Emang gampang lu bikin merek? Ya. Tapi dia mau kerja baik, jujur, dan halal. Saudara, dia bersaksi, saya kaget Pak. Justru ketika saya pakai merek saya sendiri, desain saya sendiri, hasilnya jauh berlipat kali ganda daripada waktu saya jual barang palsu. Karena Tuhan yang membuat saya berhasil. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maka saudara waktu terima tas itu nggak ada yang mereknya Chanel, Prada, nggak ada ya. Aneh-aneh ya saudara mereknya ya. Tapi bagus nggak saudara? Bagus ya. Itu bisa sendiri, dikasih hikmat sama Tuhan. Jadi Tuhan minta, kalau kita mau mengalami multi promo, cari pekerjaan yang baik, jujur, dan halal. Saudara, jangan serakah. Itu juga kunci, jangan serakah. Dalam bekerja, ngandalin Tuhan. Mengerti bahwa berkat Tuhan menjadikan kaya. Jangan serakah, saudara. Lukas berkata, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, saya mau pesan. Kalau saudara dapat pekerjaan yang kelihatannya secara ekonomis menguntungkan, tetapi itu mengandung dosa, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Katakan amin saudara. Amin gak amin, mesti amin saudara. Benar, benar saudara. Jangan main-main.
Saya puji Tuhan dari dulu gak suka malsuin atau dompleng orang, enggak. Hari ini saya bersyukur, prinsipal-prinsipal di luar negeri tahu perusahaan kita. Dan mereka tahu ini perusahaan yang berintegritas. Mereka berebut nawarin barang ke saya, saudara. Karena saya gak mau kerja yang macam-macam neka-neko. Saya belajar untuk kerja yang baik, jujur, dan halal. Dan Tuhan buka jalan, saudara. Sukses bisa datang dari dua hal, saudara. Bisa dari iblis, bisa dari Tuhan. Dari iblis bisa sukses, saudara. Siapa bilang orang yang pergi ke Gunung Kawi gak sukses? Sukses secara duit, sukses dia. Tapi itukah sukses? Seorang sekretaris bisa sukses, saudara. Bisa punya mobil, gajinya tinggi. Karena dia bukan kompetensinya yang hebat, tapi rayuannya sama bosnya hebat. Dia bisa nemenin bosnya kemanapun aja. Bisa diajak tanda kutip sama bosnya. Pasti dapat gaji yang gede. Pasti dapat fasilitas yang baik. Tapi apakah itu sukses? Dia meninggalkan suami, anak-anak, demi hal itu. Memang alasannya, ini saya kembaliin demi keluarga loh ini. Tuhan bilang saya gak perlu uang seperti itu. Saudara, saya pernah bersaksi bahwa saya pernah bangkrut, saudara. Uang yang saya dapat dulu itu uang dari ngeset diskotik, klub malam yang di Mangga Besar. Itu kalau yang namanya deket jalan tuh sebelahnya Mandala itu disebutnya gang kenikmatan. Di situ panti pijit semua, saudara. Dulu saya main di situ. Berhasil. Dibakar sama Tuhan, habis. Ludes, des yang kedua utang seperti Pak Niko bilang. Tuhan gak berkenan, saudara. Benar. Hati-hati. Makanya Tuhan bilang, cari pekerjaan yang baik, jujur, dan halal. Saudara, kalau pekerjaan saudara mengandung resiko dosa, lebih baik saudara berpikir, berdoa untuk tinggalkan itu. Benar, saudara. Sangat berbahaya. Jangan sampai tiba-tiba jelek. Hajaran Tuhan, bukan penghukuman loh. Orang yang dalam Kristus gak ada penghukuman, tapi dihajar sama Tuhan. Kaing-kaing. Lebih baik tinggalin. Kalau masih dihajar masih bagus, saudara. Kalau udah gak dihajar dan lewat, akhirnya nanti masuk ke tempat penyiksaan, gak ada nego lagi loh, saudara. Bahaya. Saudara, memang ini perlu diusahakan. Makanya ini syarat kunci untuk terima multi promo tadi. Cari pekerjaan yang baik. Jangan mengandalkan diri sendiri. Berkat Tuhan yang bikin kaya. Jangan serakah, saudara. Kalau saudara sukses dalam Tuhan, berarti saudara bukan hanya mengalami multiplikasi dan promosi, tapi saudara juga mengalami damai sejahtera yang melimpah. Saudara makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Makin sungguh-sungguh. Ya. Keluarganya makin dipulihkan, makin berbahagia. Dan uang saudara memuliakan Tuhan. Ya itu, saudara. Jadi ketiga tadi, cari pekerjaan yang baik. Dan keempat, tadi dalam Yeremia dikatakan, kamu harus bertambah banyak. Ya. Arti bertambah banyak ini, orang-orang percaya harus bertambah banyak. Artinya saudara dan saya harus menjadi saksi Kristus. Yang mau jadi saksi Kristus katakan amin. Ya. Saudara, waduh Pak, ini susah loh Pak jadi saksi Pak. No. Yang pertama tadi kan, kalau saudara sudah tahu bahwa saudara ini orang asing. Saudara membangun keluarga yang baik. Mencari pekerjaan yang baik, jujur dan halal. Ya. Saudara, yang keempat ini ketika jadi saksi, enggak sulit saudara. Orang ngelihat hidup saudara aja udah jadi saksi. Katakan amin saudara. Tapi kalau saudara nggak membangun keluarga yang baik, pekerjaannya nggak baik, bisa nggak jadi saksi? Kalau tadi saya bilang seorang sekretaris bisa diajak bosnya, sehingga bosnya bisa kasih gaji tinggi, fasilitas yang baik. Kemudian dia berkata, bos kenal Yesus?
Siapa itu? Mau saya kenalin? Kira-kira bosnya percaya nggak? Kamu tuh punya suami, masih mau diajak-ajak sama aku. Loh, apakah ini jadi saksi? Saudara kasih. Ada cerita yang menarik. Ya. Itu ada seorang supir taksi, saudara. Supir taksi ini selalu berdoa, dia numpang tangannya ke taksinya, dia bilang, Tuhan, pakailah taksiku ini jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, setiap hari dia berdoa. Dia kepengen taksinya itu jadi berkat, jadi kemuliaan. Orang naik taksinya bertobat. Dia kepengen seperti itu. Tapi dia gak bisa nginjil. Enggak, dia cuma biasa aja. Supir taksi, ya dia melayani customer dengan baik. Dia antar dengan baik. Dia semua tidak mau neka-neko. Jadi kalau disuruh, taksi dari sini misalnya ke Sunter ya. Kan bisa jalan sini, deket tuh saudara. Tapi mungkin dia muter jalan naik tol. Lingkar luar dulu. Turun di Sunter. Bisa nggak? Bisa sampai. Duitnya lebih banyak kan? Dia nggak mau begitu. Dia lakukan. Yang paling pendek ya dia jalanin saudara. Saudara. Tapi orang-orang bersaksi. Saya heran loh. Saya naik taksi dia, ada yang berkata besoknya dapat mimpi ketemu Tuhan Yesus kemudian bertobat. Banyak orang yang bertobat gara-gara naik taksi dia. Dia nggak ngapa-ngapain saudara. Dia cuma bekerja baik, jujur dan halal. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang nginjil. Saudara cuma dipakai sebagai alat. Amin saudara. Apapun pekerjaan saudara. Ada lagi seorang tukang es krim saudara. Sama juga, dia berdoa, Tuhan pakailah es krimku untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang yang makan es krimku ini bertobat. Saudara sama. Ya. Satu hari dia berdoa, dia dagang es krim di depan parlemen saudara. Tuhan tolong supaya orang parlemen ini makan es krimku Tuhan. Dan ketika mereka makan, mereka bertobat. Dan betul saudara, terjadi pertobatan hanya gara-gara makan es krim dia. Es krim dia gak ada apa-apanya saudara. Dan dia juga gak ngapa-ngapain, dia gak nginjil. Itu jadi saksi Kristus. Hari-hari ini firman Tuhan berkata, malaikat yang akan menginjil. Saudara cuma jadi alat untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Yang mau katakan amin, saudara. Ya. Tuhan berpesan, supaya dapat multi promo, kamu harus bertambah banyak. Jadi saksi Tuhan. Kita gak ngerti cara Tuhan bekerja, biarin aja, gak usah dipusingin saudara. Ya. Mari, yang penting kita fokus. Bukan dunia ini, tapi surga. Dan kunci yang kelima atau yang terakhir. Dikatakan berdoa dan berdampak bagi lingkungan kita. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Saudara, saya dengar pidatonya Presiden pada waktu tanggal 17 Agustus di MPR. Presiden berkata bahwa negara Indonesia ini unik, saudara. Kita itu menjadi negara nomor 3 di dunia yang pertumbuhan ekonominya terbaik. Yang pertama Cina, yang kedua India, dan yang ketiga Indonesia. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan bagi Indonesia. Ya. Di lain pihak, saudara. Banyak para ahli berkata bahwa Indonesia ini negara yang sudah bangkrut, kolaps harusnya. Tapi kenapa justru jadi negara yang punya pertumbuhan ekonomi nomor 3? Kemarin saya ngobrol, waktu kami melayat, ngobrol sama Ricky, sama Pak Jimmy. Kita lagi ngobrolin motor, saudara. Pak Tony itu beli motor yang gede katanya. Saya kepengen dong, saya bilang. Terus dia bilang gini, Pak Diki bilang gini, heran loh Pak sekarang, itu motor harganya gak murah, 46 juta. 40-an juta lebih lah. Tapi yang beli banyak banget. Kenapa saudara? Tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8%. Itu mengalami yang namanya multiplikasi dan promosi. Kenapa? Karena doa-doa anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Ya. Saudara berdoa bagi bangsa ini.
Saudara, saya terus terang kadang-kadang bukan benci ya, tapi nggak setuju gitu loh. Ada orang yang menghina bangsa ini. Orang sini, orang Indonesia. Yang paling gampang tuh temen, tapi juga sekaligus kompetitor sebetulnya. Tapi saya nggak pernah anggap kompetitor. Dia bilang, "Pok, udahlah, lu ngapain ngembangin usaha terlalu besar di Indonesia? Nggak ada harapan. Lu ngapain beli rumah yang gede di Indonesia? Lu pindahlah ke Australia, lu pindahlah ke Singapura." Dalam hati, "Bos, lu dapat duit dari mana bisa beli rumah di Australia?" Dari Indonesia kan? Usaha lu yang paling gede di mana? Di Indonesia, di Australia mah lu nggak punya duit. Lu cuma buang duit di sana, beli rumah di sana. Nyari duitnya dari sini. Kenapa lu menghina bangsa ini? Saudara, saya kan pernah bersaksi. Waktu tahun 98 kan, ya, ketika kerusuhan, ditawarin saudara untuk pindah. Saya bilang enggak, saya mau tetap di sini. Aku cinta Indonesia. Amin saudara. Ini bangsa kita nggak bisa lu minta, "Tuhan, saya mau jadi bangsa Amerika dong." Cerot lahir di Amerika, nggak bisa saudara. Nggak bisa milih. Kita udah lahir di Indonesia, ya udah kita cintai bangsa ini, kita doakan bangsa ini saudara. Makanya saya pesen sama anak saya Lena, nanti kalau kamu sekolah di Amerika kamu berhasil, kamu boleh. Sekalipun kamu punya usaha di Amerika boleh, tetapi papa minta ilmu yang kamu dapat harus disumbangkan ke Indonesia. Kamu harus balik. Memang yang bayarin sekolah kamu itu siapa? Pemerintah Amerika. Bukan yang bayar saya. Saya dapat itu dari mana? Dari Indonesia. Lantas kenapa udah dapat ilmu kok mengembangkannya di sana, ya kembangin di sini aja. Emang nggak bisa? Amin saudara. Kita harus cinta sama bangsa ini saudara. Benar. Nah saudara, punya dampak. Berdoa bagi bangsa ini. Ya sah-sah aja saudara mau pelesir ke luar negeri, jalan-jalan, ya nggak apa-apa saudara. Tapi ini kita tempat lahir kita di sini nih, tempat lahir beta. Ya kan? Dibuai, dibesarkan bunda. Itu saya senang banget dengar lagu itu. Sekarang udah gak pernah kedengeran ya. Itu kan biasa kalau TVRI udah terakhir begitu tuh ya. Ya Indonesia tanah air. Senang banget. Saya kalau dengar lagu itu sekarang bisa nangis saudara. Jadi saudara, 5 kunci tadi. Jangan fokus pada dunia ini. Bangun keluarga yang baik. Rumah tangga yang baik. Cari pekerjaan baik, jujur dan halal saudara. Kemudian bertambah banyak, jadi saksi. Dan yang kelima, berdoa. Berdampak bagi Indonesia. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam perjamuan kudus, saya undang pemusik. Hamba-hamba Tuhan, silakan maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus.